Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia kepada saudaraku semua dimanapun Anda berada. Saya akan memberikan kajian tentang suatu keilmuan pada video channel saya ini, channel Serajiwa 86, yang mana dalam kajian-kajian ini akan memberikan suatu edukasi, motivasi, keilmuan tentang kesadaran sejati, sehingga kita itu bisa selaras, seimbang dalam menjalani kehidupan di alam semesta dan bisa memberikan manfaat antara satu sama dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan hajat kita itu akan selalu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha menguasai alam jagat semesta ini. Dalam kajian saya kali ini di video Serajiwa 86, saya akan memberikan pemahaman bagaimana kita itu bisa membangkitkan diri sejati dengan kesadaran yang hak, dengan kesadaran sejati, sehingga kita itu benar-benar bisa aktif, bisa terkontrol dalam situasi keadaan apapun, yaitu dengan cara melakukan olah pernapasan dan meditasi, sehingga kita itu tidak perlu kepada hal-hal yang ada di luar kita, seperti halnya itu ajimat, tulisan, rapalan, dan juga khodam yang ada di luar kita. Karena pada batang tubuh kita ini sudah ada 4 unsur alam semesta, dan juga ada korin, khodam yang sudah Tuhan persiapkan untuk diri kita, dan itu ada di batang tubuh kita, hingga kita itu bisa melakukan interaksi sehingga benar-benar bisa terkoneksi dengan kekuatan alam semesta. Karena suatu keilmuan ataupun itu yang namanya rajahan, amalan, ataupun pusaka, itu hanya sebagai alat bantu bagaimana kita itu bisa yakin, sehingga membangkitkan keyakinan kita itu dan meningkatkan sugesti. Maka semakin kita yakin, maka apa yang jadi harapan kita itu akan membangkitkan kita lebih bersemangat, sehingga kita itu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Namun bila mana kita itu percaya ataupun kita itu hanya terbatas pada suatu khodam yang ada di luar kita atau pendamping yang ada di luar kita, dikala kita itu tidak konsen, dikala kita itu tidak bisa lagi stabil, maka secara otomatis apa yang kita anggap itu bertuah, apa yang kita itu anggap sakti, maka itu akan mengganggu pada kesadaran diri sejati yang ada pada batang tubuh kita. Alangkah baiknya kita itu membangkitkan energi alam semesta atas kesempurnaan keilmuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang ada pada batang tubuh dan ada pada alam semesta ini, bisa menyatu kepada batang tubuh kita, dan itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan olah pernafasan dan juga meditasi. Dan keilmuan ini akan menjadi permanen dan membangkitkan percaya diri dan juga kesadaran sejati kepada diri kita sendiri, dan auranya sangat kuat, dan kita itu benar-benar
bisa membangkitkan gairah kepercayaan diri dan membuat kita itu lebih berwibawa, sehingga kita tidak perlu lagi membangkitkan atau tidak perlu lagi kita itu melakukan hal-hal yang ada di luar kita, seperti kita itu mentransfer energi dari batang tubuh kita kepada benda yang lain atau kepada cincin atau apa itu untuk menjadi khodam pendamping pada diri kita. Cukup kita bangkitkan semua itu pada batang tubuh kita, sehingga kita itu tidak perlu lagi ada hal-hal pemikiran yang akan membuat kita itu menjadi was-was, khawatir, karena kita itu percaya hanya tertahan kepada sesuatu hal yang ada di luar diri kita, seperti kita itu percaya kepada ajimat, rapalan, ataupun pusaka, sementara kita itu tidak paham dan tidak mengerti apa itu ajimat dan isinya apa, untuk apa dan ilmunya apa, kenapa bisa begitu. Kita belum memahami, hanya kita sepintas kita hanya tertahan pada benda dan keyakinan itu, sehingga kita itu benar-benar bisa akan mengganggu kesadaran yang ada pada batang tubuh kita. Cukup kita melakukan olah pernafasan setiap hari dengan kesadaran diri sejati, dan juga kita itu bisa memberikan frekuensi yang positif yang sekiranya bisa memberikan manfaat dan juga memberikan hal-hal yang dirasa berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Namun bila kita memerlukan hal seperti itu, seperti hal pengisian khodam kepada benda ataupun pengisian kepada orang lain, itu tidak ada larangan dan tidak ada pantangan bagi kita, asalkan itu dengan niat tujuan yang benar, dengan cara-cara yang bisa memberi kepada orang lain itu pemahaman yang metodologi dan metafisika dan masuk akal real, maka tidak ada salahnya untuk melakukan hal seperti itu. Seperti halnya kita itu mentransfer energi kita kepada orang lain untuk niat dan tujuan membantu untuk membangkitkan aura ataupun kepercayaan diri, ataupun kita itu membantu mentransfer dan untuk memberi pagar kepada tubuh badan orang lain, maka perlu kita bantu, asalkan kita itu lihat situasi dan keadaan sehingga orang itu tidak berbenturan dengan energi-energi semesta, dan kita harus bisa memberikan motivasi, edukasi sebelum kita melakukan pentransferan ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Caranya dalam melakukan pembangkitan khodam atau kekuatan energi semesta yang ada pada diri kita, kita melakukan olah pernafasan, yaitu dengan cara tarik nafas pelan dengan niat tujuan kita itu untuk membangkitkan energi alam semesta yang ada pada tubuh kita, pada badan tubuh kita, maka kita taruh di perut kita, kita simpan di perut kita,
tahan, setelah itu kita hembuskan, keluarkan, hembuskan melalui mulut dengan tekanan yang agak banter atau hembuskan agak banter, sehingga energi negatif yang ada pada batang tubuh kita itu bisa keluar, bisa stabil antara energi positif dan negatif yang ada di batang tubuh kita, dan itu akan menjadi kekuatan dan menjadi khodam, pendamping, perlindungan pada batang tubuh kita. Dan bila mana kita mau melakukan transfer energi atau istilahnya pemagaran kepada orang lain, ataupun kita itu memberikan khodam, penjaga pada orang lain, maka kita itu cukup menarik nafas dengan niat seperti tadi, yaitu niat untuk memberikan pemagaran kepada orang lain agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dari bahaya luar ataupun bahaya dalam, bahaya secara jasmani kasat mata, ataupun bahaya secara batin, kita transfer energi dari batang tubuh kita. Kita tarik nafas, objek kita harus pas, diberikan pemahaman terlebih dahulu, baru kita transfer dengan tarik nafas. Setelah dirasa cukup, maka kita mentransfer energi kepada orang tersebut. Kita taruh di bagian belakang tubuh, pasnya di belakang otak. Lalu kita setelah menahan nafas, lalu kita tiupkan sambil lalu menggerakkan tangan kita, dan kita rasakan energi yang ada di telapak tangan kita mengikuti sesuai arahan kita. Dari otak belakang, bagian belakang, kita tarik ke bawah sambil kita tiupkan. Baru setelah sampai di punggung tengah, kita tahan, baru kita tarik nafas lagi. Setelah itu hembuskan lagi, baru kita turunkan sampai ke cakra dasarnya atau di tulang ekor. Setelah itu kita hembuskan lagi. Cukup dalam pengisian ini, maka secara permanen orang itu akan menjadi terpagari oleh hal pendamping atau pendamping yang sudah kita transfer. Namun bila mana orang itu sudah melakukan hal-hal di luar sesuai yang sudah kita berikan pemahaman, edukasi sebelumnya, bahwasanya tentang keilmuan ini akan menjadi permanen jika orang itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepada diri sendiri dan juga orang lain, maka secara otomatis itu akan menjadi secara permanen dan menjadi pendamping khodam, karena sudah kita bangkitkan, sudah kita aktifkan di batang tubuh orang yang sudah kita transfer. Sekian dalam pemahaman tentang edukasi dan juga tentang pemahaman khodam dan pentransferan khodam kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mohon dibantu like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam rahayu, sagung dumadi.